Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Arios 80. Untuk hari ini di mana aku memberikan 5 mix parlay di tanggal 8 dan 9 bulan Agustus 2021. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Abed Arios 80, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen, agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan, baik di mix parlay bola, togel, bola tangkas, ataupun lainnya. Kalian bisa bermain di sini. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain dalam permainan games atau taruhan tersebut. Jikalau kalian kesulitan masuk atau daftar, silakan chat di aplikasi Liga 188 yang dibantu admin atau customer service dari Liga 188. Oke, langsung saja menuju prediksi sebelumnya. Dan untuk hari ini, tetap stay tune di sini guys. Check it out. Baik, untuk kemarin pertandingan di sini ada 5 yang kemarin juga aku berikan di tanggal 7 dan 8, di mana replay ini di pertandingan yang pertama itu English FA Community Shield. Jadi Inggris Community Shield di final ini guys, di mana tim dari Leicester City sebagai tuan rumah dan Manchester City sebagai tim tamu. Dan di sini di waktu penuh skor hanya 1-0 dimenangkan Leicester City. Di mana babak pertama tambahan 1 menit skor masih 0-0, tetapi di babak kedua di menit 50 ada Ryan Bertrand terkena kartu kuning. Menit 65 dari tim Manchester City terkena pergantian pemain, dan menit 71 pergantian pemain dari tim dari Leicester City, dan menit 74 juga pergantian pemain, dan menit 87 dari pemain dari Manchester terkena kartu kuning yaitu Ruben Dias. Sedangkan di menit 88 Manchester City Robin Fernandinho terkena kartu kuning. Menit 89 Kelechi Iheanacho melakukan penalti dengan skor 1-0 bagi Leicester City. Waktu berakhir di tambahan 4 menit tidak ada terjadi gol dan skor di sini dimenangkan Leicester City 1-0 di 2 kali 45 menit waktu penuh. Kemarin kita bermain di mana pasaran handicapnya 3/4, over under pur 2/34 over, win Manchester City. Untuk tim kita loss, tapi untuk over under kita pur 2/34 over, kita sini masuk ya, win. Oke guys, lanjut ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua kemarin ada Prancis Ligue 1. Di Ligue 1 ini pada laga Prancis antara Lyon dengan Brest bermain jam 11 malam di tanggal 7 bulan Agustus. Di waktu penuh babak pertama menit 18 pergantian pemain, dan di menit 43 babak pertama Irvin Cardona memberikan gol bagi tim Brest di skor 1-0. Waktu tambahan 45 menit, 2 menit ini tidak ada terjadi gol selain 1-0 buat Brest. Dan berlanjut ke babak kedua di mana menit 60 pergantian pemain 2 orang dari tim Lyon. Dan dari tim Lyon ini memberikan gol lewat umpan matang Karl Toko Ekambi.
kepada Islam Slimani. Skor jadi imbang 1-1 pada laga di jam 11 malam di Prancis Ligue 1. Menit 66 pergantian pemain bagi tim Brest, dan menit 67 tim Brest terkena kartu kuning yaitu Hugo Magneti. Dan menit 78 dua orang berganti pemain dari tim Brest. Dan menit 90 wasit memberikan tambahan 4 menit. Di sini menit 93 menit, tambahan 3 menit, Islam Slimani terkena kartu kuning pada laga Lyon versus Brest. Skor bertahan 1-1 sampai berakhir. Dan di sini handicap pasaran kita bermain pur 1,5, over under 3,5 under, winnya kita Lyon. Untuk ini kita juga win ya guys di pertandingan ini. Lanjut pembahasan ketiga, di mana ada English Championship jam 10 malam atau jam 22 tanggal 7. Di pertandingan Championship Inggris ini, tim yang bermain dari Bristol City versus Blackpool. Skor yang terjadi pada laga kedua tim ini di waktu penuh 1-1 imbang, di mana babak pertama menit 13 pergantian pemain, dan dari menit 44 babak pertama ini umpan matang oleh Andy King kepada Chris Martin. Skor 1-0 bagi Bristol City. Berakhir babak pertama, dilanjut dengan babak kedua. Di menit 64 sudah terjadi kartu kuning bagi pemain Bristol City, di mana Nathan Baker terkena kartu kuning. Menit 73 dari tim Blackpool berganti pemain. Menit 77 dari tim Bristol City berganti pemain, dan menit 80 berganti pemain Blackpool. Menit 88 berganti pemain, dan menit 90 tambahan 1 menit Samuel Bell dari Bristol City terkena kartu kuning. Dan di sini menit 90 tambahan 2 menit, di mana dari tim Blackpool memberikan gol lewat umpan matang Josh Bowler kepada Shiny Lavery. Skor imbang 1-1 pada laga di pertandingan Bristol versus Blackpool di jam 10 di English Championship. Penguasaan bola di lapangan hampir rata-rata imbang. Dan di sini pasaran kita bermain handicap pur 1/4. Dan di sini juga over under kita bermain 2,5 under. Winnya Blackpool. Untuk ini kita handicapnya kita masuk di pur 1/4. Dan lanjut pertandingan ketiga, di mana pertandingan ketiga ini ada tim yang bermain di pertandingan Jerman. Untuk Jerman, tim yang bermain yaitu dari Jerman Cup, Berliner FC Dinamo atau BFC Dinamo dengan FVB Stuttgart. Dinamo dengan Stuttgart di waktu penuh bermain dengan skor 6-0 dimenangkan tim Stuttgart. Pada laga ini jam 9.30 waktu Indonesia Barat, waktu malam, di tanggal 7 bulan Agustus. Pada babak pertama menit 26 Stuttgart memberikan gol lewat tendangan Hamadi Al-Gaudio. Dan di menit 45 Borna Sosa memberikan gol, skor 2-0 bagi Stuttgart. Di babak kedua menit 53 ada gol yaitu Kartan Dinos
skor 3-0 bagi Stuttgart. Di menit 68 Matteo memberikan gol pemain Stuttgart menjadi 4-0, dan menit 82 Muhammad Sankov memberikan gol, skor jadi 5-0, dan menit 87 Darko Churlinov memberikan gol untuk Stuttgart menjadi 6-0. Skor 6-0 di waktu penuh ini pada tim yang bertanding di German Cup antara Dinamo versus Stuttgart di waktu penuh. Penguasaan bola dipegang oleh tim dari Stuttgart 64% dan 36% untuk Berliner FC Dinamo. Baik guys, itu keempat pertandingan. Kita lanjut. Untuk ini handicap kita bermain 1,5 over undernya di pool 3/4 over. Win timnya kita di sini milih Dinamo. Ternyata yang masuk, yang menang itu Stuttgart 6-0. Tapi kita menang di over undernya di pool 3/4 over. Dan di sini kita langsung saja ke pembahasan terakhir di tanggal 7 bulan 8, yaitu 2020 Olimpik Tokyo semalam di sore hari 19.30. Pada laga ini tim yang bermain Brazil umur 23 dengan Spanyol umur 23. Dan di sini final di pertandingan ini di mana Spanyol dan Brazil. Spanyol tim tamu dan Brazil tuan rumah. Di babak pertama menit 20 dari pertandingan ini di Olimpik Tokyo 2020 sudah terjadi kartu kuning kepada pemain Brazil, yaitu Guilherme Arana di menit 20 babak pertama. Menit 27 babak pertama Eric Garcia terkena kartu kuning, dan di menit 31 babak pertama Richarlison terkena kartu kuning pada laga di Tokyo Olimpik ini. Dan menit 38 dari tim Brazil, Richarlison gagal melakukan tendangan penalti. Dan menit 45 waktu tambahan 2 menit, di mana dari pemain Brazil umur 23 ini umpan matang dari Dani Alves sebagai pemain senior memberikan umpan kepada Matheus Cunha. Skor 1-0 pada Brazil di laga ini. Baik, berlanjut kepada babak kedua, di mana pertandingan Olimpik Tokyo jam 19.30. Di babak kedua menit 46 pergantian pemain 2 orang bagi tim Spanyol. Skor masih 1-0 dimenangkan Brazil. Sedangkan di menit 61 terjadi gol balasan untuk Spanyol untuk mengimbangi dari pertandingan ini, di mana Mikel Oyarzabal memberikan gol 1-1 umpan matang oleh Carlos Soler pada laga di pertandingan Olimpik Tokyo. Dan menit 64 di babak kedua ini, di mana Matheus Cunha terkena kartu kuning bagi tim Brazil, dan di menit 89 Douglas Luiz di unit 89 terkena kartu kuning bagi tim Brazil. Baik, berakhirlah babak pertama skor imbang 1-1, tetapi ada jury time di mana 1 kali 100 kali 20 menit ya. Pada pertandingan ini jury time ini 91 menit. Waktu tambahan ini 2 pergantian pemain pada tim Spanyol, 1 pergantian bagi tim Brazil. Di menit 104 pergantian pemain bagi tim Spanyol, dan menit 105 tambahan 1 menit di babak pertama ini Bryan Gil terkena kartu kuning. 106 pergantian pemain bagi Brazil. Di 108 terjadi gol, di mana melalui kemenangan ini
Brazil memenangkan pertandingan di Olimpik Tokyo lewat umpan mata Anthony kepada Malcolm. Malcolm memberikan gol yang terbaik, di mana dia melewati back dari pemain Spanyol. Skor menjadi 2-1 buat pertandingan Olimpik Tokyo. Menit 112 bergantian pemain, menit 102 bagi tim Spanyol dan bagi tim Brazil 1 orang juga. Dan menit 114 pergantian pemain bagi tim Brazil. Berakhirlah dengan waktu di jury time ini. Skor dimenangkan Brazil 2-1 di Olimpik Tokyo 2020 yang memperebutkan kalung emas, di mana penguasaan bola pada Spanyol 59%, sedangkan di Brazil 41%. Dan di sini kita bermain kemarin handicap pasaran tahan seperempat, over under per 2/4. Kita untuk over undernya kita win di sini JP, winnya kita milih tim Brazil umur 23. Baik guys, itulah pertandingan yang kubahas dan kita lanjut ke pembahasan hari ini. Pada kalian yang gacor dan JP untuk yang bertanding di tanggal 7 dan 8, selamat. Semoga kalian nanti malam JP dan gacor lagi. Kita lanjut pertandingan pembahasan di hari ini. Di tanggal 8 dan 9 hari ini pertandingan ada 5 yang kuberikan sama teman-teman. Yang pertama itu Prancis Ligue 1, yang kedua English Championship, yang ketiga Norway Eliteserien, yang keempat Sweden Allsvenskan, yang kelima Denmark Super League. Baik, kita langsung saja ke pertama, Prancis Ligue 1. Bermain jam 19 atau jam 7 malam di tanggal 8 Agustus 2001. Pada laga ini, di mana tim yang bermain kupilih ada Rennes dengan Lens. Di waktu pertandingan mereka sebelumnya ada 5 kali bertanding di antara Rennes dan Lens. Kalau kita lihat di sini, Rennes itu baru menang 1 kali, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan untuk Lens menang 1 kali, kekalahan 3 kali, dan draw 1 kali. Bermain di lapangan Réazon Park, Rennes, Prancis di babak pertama pada Ligue 1 Prancis ini. Dan di sini Lens berada di posisi 9, poin masih 0. Untuk Rennes posisi 17, poin juga masih 0. Di tim Rennes mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Di tim Lens mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Baik, untuk susunan pemain nanti malam di pertandingan Rennes versus Lens. Rennes memakai formasi lapangan 4-3-3 dan Lens memakai formasi lapangan 3-4-1-2, di mana di bawah asuhan Lens Frank Heise dan di asuhannya Rennes untuk Bruno Genesio. Ada 3 pemain dari pemain Rennes tidak hadir karena cedera, yaitu Truffert cedera groin di Agustus 2001, Gelin cedera ligamen kruit di awal Maret 2022, dan di Martin pergelangan kaki cedera pertengahan Agustus 2021. Itu bagi tim Rennes. Dan bagi tim Lens di sini ada 2 orang, yaitu Said cedera groin pertengahan Agustus 2001, Medina ditangguhkan terkena kartu kuning. Baik, di sini tabel yang kita lihat masih kosong untuk tim yang bermain, di mana pada Rennes urutannya 17, poin 0, sedangkan Lens di posisi 9, poin masih 0. Dan di sini kita lihat juga belum ada nilai dari formasinya. Baik, kita lihat dari head to headnya. Untuk head to headnya, di mana Rennes dengan Lens 3 kali bertanding
ada satu yang imbang di tanggal 7 Februari 2021, di mana leg pertama mereka imbang, dan 2020 5 Desember Rennes bertemu Lens. Di leg satunya dimenangkan Lens 2-0. Di leg 1 Maret 2015 Lens versus Rennes dimenangkan Rennes 1-0. Dan 5 Oktober 2014 Rennes ketemu Lens 2-0. Dan di sini pasaran hampir memberikan keunggulan kepada Rennes. Baik, bila mana kita bermain di sini antara kedua tim ini, antara Rennes dengan Lens pada pertandingan ini, handicap buat prediksi Ares 80 pur 3/4, over under pur 2/3/4 juga. Kita bermain di under ya. Winnya kita pilih Rennes. Itu yang pertama. Lanjut ke kedua, di mana nanti malam ada English Championship jam 23.30 tanggal 8. Kita sama-sama lihat di layar, guys. Untuk pertandingan di English Championship jam 11.30 waktu Indonesia Barat tanggal 8 bulan 8 ini, tim yang bermain Coventry City versus Nottingham Forest. Dan di sini kita mau lihat bermain di babak pertama di arena Ricoh, Coventry, West Midlands. Pada laga pertandingan ini dua tim ini, di mana dari tim Coventry baru pertama kali main, tapi posisi mereka sudah ada di 16 untuk Coventry City. Untuk Nottingham Forest ada di posisi 19, poinnya juga masih 0. Pada laga di Coventry ini memenangkan sekali pertandingan, 3 kali mengalami kekalahan, 1 kali mengalami seri. Dan untuk Nottingham Forest menang 1 kali, 3 kali mengalami draw atau seri, dan 1 kali mengalami kalah. Coventry mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka, selalu kebobolan dalam 7 laga, dan kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka pada tim Coventry. Untuk tim dari Nottingham Forest ini mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka, di mana Nottingham Forest telah memenangkan 3 laga sebelumnya melawan Coventry City. Dan tim Nottingham Forest tidak terkalahkan dalam 7 laga tandang. Untuk pemain ada yang cedera dari tim Coventry, yaitu 1 Jones ligamen cruciate, meragukan untuk bisa hadir di pertandingan English Championship ini. Buat tabel, pada tim dari Coventry City dengan Nottingham masih 0, belum ada nilai sama sekali. Untuk head to headnya, 4 kali pertemuan. Di 15 Oktober 2011 Coventry bertemu Nottingham Forest di Championship. Skor dimenangkan Coventry City. 8 Februari 2012 Nottingham Forest ketemu Coventry, dimenangkan Nottingham Forest 2-0. 5 November 2020 Nottingham Forest ketemu Coventry, di mana dimenangkan Nottingham Forest lagi di Championship. Dan 3 Februari 2021 Coventry bertemu dengan Nottingham Forest, skor dimenangkan Nottingham Forest. Dan buat nanti malam jam 23.30 ini antara kedua tim, di mana presentasinya di sini Coventry City 36% dan draw 35%, untuk Nottingham Forest 29%. Pasaran aku bermain handicap 1/4, over under pur 2/4 over.
win Nottingham Forest. Untuk skor dia bersekitaran 2, angka 2 ya untuk pertandingan ini. Lanjut pembahasan ketiga di Norway Eliteserien jam 00 di tengah malam, sudah masuk tanggal 9. Tim yang bermain di sini pada Liga Norwegia yaitu tim dari Mjøndalen IF lawannya Tromsø. Pada laga di Norway Eliteserien dengan tim Mjøndalen dan Tromsø ini bermain jam 00 atau jam 11 malam di babak ke-14 ya. Bermain di arena Konstol, Mjøndalen, Norwegia. Dan di sini bila mana kita melihat Mjøndalen berada di posisi 13, poinnya 12. Sedangkan Tromsø ada di posisi 14, poinnya 10. 5 kali laga pada Norway Eliteserien ini dari tim Mjøndalen memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw, 1 kali kalah. Dan di tim Tromsø memenangkan pertandingan 1 kali, di mana 3 kali kekalahan, 1 kali draw. Dan tim dari Mjøndalen peringkat ke-12 dalam gol yang dicetak di pertandingan. Mjøndalen belum terkalahkan oleh Tromsø pada 7 pertemuan di 3 kali main, 4 kali seri. Dan peringkat ke-5 dalam kemasukan gol pertandingan di 1,2 gol atau hampir-hampir 2 ya. Peringkat ke-15 dalam Tromsø yang gol dicetak di pertandingan 0,9. Dan Tromsø peringkat ke-13 dalam kemasukan gol di pertandingan laga Eliteserien. Ruben Yttergård Jensen membuat peluang terbesar untuk Tromsø. Dan di sini bila kita lihat dari cedera pemain ya, ada yang tidak hadir mungkin. Ya, ternyata ada satu dari Mjøndalen IF yaitu Skidstad. Tungkai patah awal September 2021, kemungkinan tidak hadir. Dan di sini cedera hamstring dari tim Tromsø Espejord pertengahan Agustus 2021. Untuk tabel kita lihat di sini bila mana pada kedua tim ini bertanding terakhir Mjøndalen itu kalah dan Tromsø juga kalah. Untuk head to headnya kita lihat di sini 2 kali pertemuan di 2019 tanggal 22 April di Eliteserien Tromsø Mjøndalen ketemu Tromsø itu 1-1 imbang. Dan pada Agustus 2019 Tromsø ketemu Mjøndalen 2-2 imbang juga. Dan untuk pertandingan ini banyak yang mengunggulkan dari Mjøndalen. Ada pertandingan Norway Eliteserien jam 00 atau jam 11 malam. Untuk presentasi kuberikan di sini 39%, 33%-nya untuk draw. Tromsø ini 28%, dan handicap kita bermain di sini pur setengah, over under pur 2,5 over. Win team di sini yang kita pilih Tromsø. Skor di rata-rata di atas 2. Baik guys, itu pertandingan ketiga. Kita lanjut ke pertandingan keempat. Sekali lagi aku bilang kepada teman-teman, boleh kalian ikutin, boleh tidak untuk prediksi atau analisa yang kuberikan. Tapi pada teman-teman kembali lagi, ini hanya analisa. Jikalau kalian suka ikuti, jikalau tidak apa-apa guys. Oke, lanjut ke pertandingan keempat Sweden Allsvenskan jam 10 malam atau jam 9 malam. Langsung saja kita lihat di layar di Swedia. Swedia Allsvenskan bertanding tim antara BK Häcken versus Östersund FK.
Ya, di sini pada laga ini, pertandingan ini di babak ke-14 di Liga Swedia Allsvenskan di Arena Bravida Göteborg, Swedia. Pada 5 laga Allsvenskan Swedia ini, Häcken berada di posisi 8 dengan 16 poin. Sedangkan Östersund FK berada di posisi 16 dengan 9 poin. Di 5 kali laga, Häcken mendapatkan kemenangan 2 kali kalah, 1 kali seri. Sedangkan untuk Östersund berada di kekalahan 4 kali, untuk seri 1 kali, namun belum pernah menang dalam 5 kali laga ini. Häcken peringkat kelima dalam gol yang dicetak di pertandingan di 1,4 gol, dan Häcken sudah dihadiahi tendangan penalti terbanyak musim ini. Häcken belum terkalahkan oleh Östersund FK pada 6 pertemuan terakhir, 3 kali menang, 3 kali seri. Sedangkan Östersund peringkat ke-9 dalam gol yang dicetak pertandingan di 1,2 gol. Östersund selalu kebobolan dalam 5 laga dan belum terkalahkan dalam 5 kesempatan ini. Bila mana di sini kita lihat tim yang bermain, apakah ada yang cedera, ada yang tidak hadir. Ternyata banyak, guys. Di sini ada 5 dari tim BK Häcken, di mana Häcken ada 5, diantaranya Josef cedera ligamen, absen semusim. Friberg cedera betis pertengahan Agustus 2021. Tuominen cedera ligamen kruit awal Agustus. Lindgren cedera tungkai awal Agustus 2021. Hamar ditangguhkan, terkena kartu merah di sini. Dan di pemain Östersund ada 5 juga, yaitu pertama Ouattara cedera ligamen kruit, absen semusim. Perry cedera groin terakhir 2 Agustus 2021. Amin cedera ligamen kruit awal Agustus 2021. Mensiro cedera kepala awal Agustus 2021. Sundbeck ditangguhkan terkena kartu kuning. Untuk tabel kita lihat di sini pertandingan Häcken, apakah dia menang, apakah dia kalah pada laga pertandingannya. Baik, kita lihat Häcken seri dan kalah, terakhir kalah dia di pertandingan ini, dan Östersund seri pada laga terakhirnya. Dan di sini kita bermain pada pasaran, di mana kita lihat dulu di Häcken Östersund ini head to headnya ya. 2020 Östersund versus Häcken 2-2 imbang pada Allsvenskan liganya. 7 November 2020 Häcken bertemu Östersund, skor 2-1 dimenangkan Häcken. Pasaran handicap pada Sweden Allsvenskan, handicap per 1 kita bermain, over under tahan 3 over, winnya tim yang kita pilih BK Häcken. Skor kisaran di bawah 1 ya. Kita main di over, tahan 3 over 3. Baik, itu 4 yang ku kasih kepada kalian, dan lanjut ke 5 yang terakhir, dan boleh kalian pilih, boleh kalian ikutin jika kalian suka. Pertandingan kelima ada Denmark Super League jam 10 malam. Langsung saja kita ke negara Denmark. Untuk Denmark di Super League ini, tim yang bermain ada FC Copenhagen versus Brøndby IF.
Di sini Denmark, Copenhagen atau Copenhagen, bahasa Denmark nih ya. Bermain jam 10 malam atau jam 9 malam di babak keempat pada Super League Denmark di Arena Telia Parken, Copenhagen, Denmark. Laga ini bila kita lihat di Super League Denmark, tim dari Copenhagen FC memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali seri dan belum pernah kalah. Sedangkan dari Brøndby IF, Brøndby ini 5 kali mengalami seri, belum pernah menang, belum pernah kalah. Brøndby IF berada di posisi 9.3 dan Copenhagen posisinya di 4 dengan 5 poin. Untuk Copenhagen peringkat ketiga dalam gol yang dicetak di pertandingan di 1,3 gol. Dan Copenhagen ini Rasmus Prak meraih peringkat ke-1 dalam peluang besar yang dibuat dalam kompetisi bagi pemain tim Copenhagen. Dan Jonas Wind rata-rata 89 menit per golnya untuk tim Copenhagen. Peringkat ketiga dalam gol yang dicetak di pertandingan tim dari Brøndby. Dan Mathias Greve dari Brøndby meraih peringkat ke-1 dalam peluang besar yang dibuat dalam kompetisi. Termasuk Christian Kabis rata-rata 80 menit per golnya untuk tim Brøndby IF. Dan di mana di sini susunan pemain nanti malam di Copenhagen memakai formasi lapangan 4-3-1-2. Di sini tim dari Brøndby memakai formasi 3-5-2 di bawah asuhan Brøndby Niels Fredriksen. Sedangkan tim dari Copenhagen asuhan Jes Tarum. Baik, di sini ada pemain yang tidak bisa hadir, di mana dari Copenhagen Oviedo cedera punggung awal Agustus. Brøndby COVID-19 yaitu Bruce beberapa minggu lalu. Dan Lee Forest cedera ligamen glute kembali ke pelatihannya, masih cedera. Dan Radosevic COVID-19 beberapa minggu yang lalu tidak hadir. Dari Brøndby ada 3 dan dari Copenhagen ada 1 yang tidak hadir. Untuk tabel pertandingan kita lihat di sini Copenhagen memenangkan pertandingan terakhirnya ya. 2 kali sebelumnya itu seri. Dan untuk Brøndby selalu seri terus, nggak pernah menang 5 kali. Memang ya benar, tadi datanya juga begitu. Untuk head to headnya kita lihat di sini 11 April 2021 di Super League Champion. Pada Denmark Super League ini Brøndby versus Copenhagen dimenangkan Copenhagen 1-3. Mana Brøndby sebagai tuan rumah. 16 Mei 2021 Copenhagen tuan rumahnya, tim tamunya Brøndby menang Copenhagen sebagai tuan rumah. Baik, untuk pertandingan di sini kalau dilihat dari statistiknya dan segalanya semuanya yang sudah kita baca di pertandingan kelima ini antara tim dari Copenhagen dan Brøndby, kita bermain pasaran pur seperempat, over under pur 2,5 under. Kita bermain di pur 2,5 under. Win Brøndby IF. Untuk tim yang menang kita Brøndby IF. Skor di sekitaran di angka 1 ya guys. Pasaran di sini untuk presentasinya keberikan 52%. 32% untuk draw-nya, 16% untuk Brøndby. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang menurut teman-teman cocok ya untuk pertandingan ini. Oke, itu saja yang kuberikan kepada teman-teman. Semoga kalian gacor dan JP buat pertandingan nanti malam. Kita ketemu lagi pada pertandingan berikutnya.
di besok di tanggal 9 dan 10. Oke guys, sampai jumpa. Salam bola, see you.